Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, Kak Andi punya suatu cerita. Pada suatu hari sebuah benda, misalkan sebuah mobil-mobilan, itu bergerak ke arah kanan sepanjang sebuah misalnya 25 meter, ya kan? Dia bergerak ke arah sana. Kemudian ternyata dia berhenti di situ. Kemudian dia balik ke sini sepanjang ini misalnya 50 meter, ya kan? Ini ke sana. Kemudian dia ternyata belok arah ke sini dengan jarak misalnya 20 meter. Nah, selama perjalanan ini mobil-mobilan ini menempuh waktu selama misalnya 10 menit total. Dia menempuh waktu dari titik A ke titik B selama 10 menit. Maka dari pertemuan sebelumnya kita tahu bahwa jarak yang ditempuh oleh mobil-mobilan ini dari A ke B, totalnya berarti adalah 25 tambah 50 tambah 20 meter, ya kan? Sehingga hasilnya 95 meter. Nah, sekarang ternyata dia menempuh semua jarak ini, totalnya ini A sampai B adalah ini 95, adalah 10 menit. Ya kan? Atau kalau kita ubah ke detik, maka menjadi 10 kali 60 detik, yaitu 600 detik atau sekon. Nah, Kak Andi ingin mengenalkan ada konsep baru. Kalau misalnya orang bertanya, seberapa cepat sih mobil-mobilan ini menempuh jarak ini? Seberapa cepat mobil-mobilan ini menempuh jarak dari A ke B? Maka orang harus menyatakan seberapa cepatnya itu dengan angka, karena kalau dengan angka akan mudah untuk membandingkan. Kalau misalnya ada mobil-mobilan lain, misalnya truk-trukan, nah itu bergerak dari A ke B dengan jarak yang sama seperti ini tapi dengan waktu yang berbeda, maka orang tentu butuh menyatakan mana yang lebih cepat dengan angka. Sehingga untuk menyatakan mana yang lebih cepat dengan angka tersebut, orang fisikawan membuat yang namanya konsep kelajuan atau laju. Apa itu kelajuan atau laju? Mudah sekali definisinya, ya jarak yang ditempuh oleh sebuah benda dibagi waktu untuk menempuh jarak tersebut. Nah, jadi untuk kasus kita, untuk contoh, untuk cerita kita ini, mobil-mobilan tersebut menempuh jarak dalam 95 meter, menempuh jarak 95 meter dalam 600 detik. Sehingga jika kita bagi, maka kita akan mendapatkan kelajuannya, yaitu nanti adik-adik bisa bagi sendiri, 95 bagi 600 meter per sekon. Nah, inilah yang kita sebut kelajuannya. Dan kelajuan itu memiliki satuan meter per sekon, karena jarak memiliki satuan meter, waktu memiliki satuan sekon. Nah, bagaimana manfaat dari mengetahui kelajuan? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Tetap bersama Kak Andi untuk mengikuti bagaimana kita bisa belajar fisika lebih jauh dengan lebih asyik, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.